Sejarah Perang Dingin. Perkenalkan, saya di sini sebagai host bernama Bintang Putri dan rekan saya. Zarul Adi Prasetyo. Belakangan ini kan ada isu ya, katanya bakalan ada perang dunia ketiga. Kamu bakalan ngapain sih kalau di masa depan? Jadi abdi negara mungkin kalau kamu? Kalau aku sih kurang tahu ya, mungkin aku bakalan fokus ke karir dulu sih. Gak usah basa-basi, langsung kita panggil aja narasumber kita yang bernama Hilda dan Kesia. Halo guys. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Pastinya baik dong. Tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar apa macet gitu? Wah, lancar banget dong. Kak Hilda gimana Kak Hilda? Lancar sih, cuma ya hari ini tuh panas banget. Lihat kan, ini gila sih panas banget. Padahal baru jam segini loh, ini kan masih pagi ya. Iya sih, hari ini cerah banget ya cuaca, panas gitu. Gimana nih, kita langsung mulai aja ya materinya. Boleh. Langsung aja kita ke segmen Pertama. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Sebenarnya apa sih perang dingin itu? Nah, perang dingin itu perang yang terjadi antara Amerika Serikat sama Uni Soviet pada tahun 1947 sampai 1991. Ih, lama banget ya. Iya dong, pastinya. Kenapa disebut perang dingin sih? Kenapa enggak perang panas? Nah, siapa nih yang mau jawab, Kak Hilda atau Kak Keisha? Kak Hilda dulu dong. Nah, disebut perang dingin tuh karena tidak terjadi pertempuran militer secara langsung. Jadi kan biasanya perang itu kayak apa ya, serang-serangan secara langsung gitu kan. Kalau perang dingin itu nggak secara langsung militernya. Jadi ini tuh disebut perang dingin gitu. Oh gitu ya. Mana nih Rul? Udah paham sama penjelasan Kak Hilda tadi yang sangat rinci dan sangat-sangat bagus. Bingung nih, tapi enggak apa-apa sih. Langsung aja kita lanjut. Aduh, bosan banget nih di dalam, enak banget di luar. Udaranya segar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sekarang saya bersama dengan Kak Keisha. Hai. Jadi gimana sih Kak maksudnya karakteristik perang dingin itu? Karakteristiknya yang pertama itu tidak terjadi perang secara langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka ini memilih untuk perang proxy war atau mendukung pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua ada perang ideologi. Nah, Amerika Serikat ini ideologinya demokrasi dan ekonomi bebas, sedangkan Uni Soviet ini ideologinya ini adalah komunisme dan ekonomi terpusat. Yang ketiga yaitu ada perlombaan teknologi dan antariksa. Yang keempat adanya terbentuknya blok-blok militer. Yang pertama di blok barat itu ada Nica, sedangkan yang timur itu ada Pravda Warsama. Nah, yang terakhir itu ada gerakan non-blok. Yang kelima itu ada spionisme dan intelijensi. Oh gitu ya Kak. Jadi kayak gitu penjelasan karakteristik perang dingin guys. Nah, itu dia. Masuk ke pertanyaan ketiga. Di sini saya bersama dengan Kak Hilda. Jadi bagaimana sih Kak jalannya perang dingin? Oke, jalannya perang dingin itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu terjadinya beberapa peristiwa penting yang menunjukkan dampak dari perang dingin. Misalnya perang Korea, perang revolusi Kuba, dan pembangunan tembok Berlin. Yang peristiwa tersebut adalah tanda meluasnya pengaruh Amerika Serikat dan Soviet ke berbagai kawasan di dunia dari Eropa, Amerika Latin sampai dengan Asia. Selain dari aspek militer, baik Soviet maupun Amerika Serikat saling berlomba-lomba nih untuk mengembangkan teknologi ruang angkasa. Peristiwa ini bisa disebut space race atau perlombaan ruang angkasa. Yang kedua yaitu fase detente. Fase detente ini kayak masa tenang gitu ya kan. Fase detente dari tahun 1969 sampai 1978. Hal ini tidak lepas sebagai salah satu upaya untuk meredakan perang dingin. Soalnya baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet tuh udah sama-sama capek gitu loh. Jadi kayak mereka mau mengakhiri aja gitu. Tapi pada fase ketiga, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sama-sama menahan diri untuk tidak lagi berperang dan mulai mengadakan dialog dan negosiasi. Oh, jadi gitu penjelasan jalan perang dingin.
Amerika ini tuh kayak ada insiden kayak tembak-tembakan, terus kayak ada bom gitu Kak. Ya, tapi akhirnya itu perang dingin itu diakhiri dengan Uni Soviet yang itu bubarnya Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat yang menang tuh sampai sekarang. Amerika Serikat hanya satu-satunya negara adidaya dan polisi dunia. Oh gitu ya Kak, jadi Amerika ini menjadi polisi dunia. Iya, kalian juga tahu kan pengaruh Amerika Serikat, pengaruh dunia barat sampai di dunia, bahkan di Indonesia sekarang itu gila gak sih? Sangat amat berpengaruh kan bagi kehidupan kita sekarang ini. Oh gitu ya Kak, penjelasan Kak Hilda sangat-sangat jelas, terima kasih. Wah, makin siang udaranya makin panas nih, kita masuk aja yuk. Yuk. Langsung aja kita ke pertanyaan keempat. Dampak perang dingin bagi dunia internasional itu apa sih Kak? Kalau dampak perang tuh banyak banget kan ya pastinya. Yang pertama itu pasti after perang itu manusia kan pasti kayak batinnya itu kena, psikisnya kena, pasti juga korbannya itu banyak sekali. Nah, yang di dunia ekonomi itu pengaruh ekonomi Amerika yaitu liberalisme dan dominasi ekonomi Amerika Serikat di dunia, terutama di negara-negara Eropa dan Asia. Nah, setelah perang dingin juga Amerika Serikat tuh makin jadi negara yang paling unggul gitu, paling nomor satu. Kan Uni Soviet udah kalah ya. Terus ada perluasan NATO ke Eropa Timur pasca perang dingin yang masih menjadi sumber perdagangan ketegangan dengan Rusia. Konflik berkepanjangan di beberapa negara juga, bekas perang proksi seperti Afghanistan. Pembagian Korea menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Terus mata uang yang digunakan saat itu apa ya? Nah, dominasi ekonomi Amerika Serikat di dunia itu menjadi mata uang Amerika Serikat yaitu dolar menjadi mata uang perdagangan dunia yang paling kuat mengalahkan mata uang negara lain gitu. Oh gitu ya Kak. Langsung aja kita masuk pertanyaan kelima. Nah, tadi kan Zarul sudah tanya tentang dampak bagi internasional. Kalau aku mau tanya soal dampak bagi ke negara Indonesia sendiri itu apa sih? Nah, untuk dampak di negara Indonesia sendiri yaitu ada perubahan orientasi politik Indonesia pada tahun 1986 yang awalnya condong ke timur menjadi condong ke barat. Selain itu ada munculnya peristiwa G30 SPKI yang menewaskan beberapa jenderal di Indonesia. Terus yang kedua ada penindasan terhadap ideologi komunis. Banyak orang yang dibunuh, kemudian difitnah. Yang dianggap itu orang-orang yang dibunuh dan difitnah ini adalah pejuang komunis. Setelah itu Indonesia mengalami terpuruknya pada sektor ekonomi. Untuk dampak positifnya itu ada perkembangan teknologi, kemudian politik luar negeri bebas. Terus yang ketiga ada kemajuan iptek teknologi komputer dan internet. Ternyata banyak banget ya dampak perang dingin bagi Indonesia. Iya ya, banyak banget ternyata dampaknya buat Indonesia dan internasional. Ya, padahal cuma kayak perang dingin ya, kayak kan biasanya nggak perang dingin tuh nggak berdampak kan, ternyata ini lebih besar berdampaknya bagi dunia dan bagi Indonesia. Iya, apalagi perang dingin itu tidak kontak secara langsung ya. Iya, itu kayak lebih bom itu. Nah, kalau dikaitkan sama perang yang terjadi saat ini di 2025 kayak Palestina sama Israel yang dari tahun kemarin apa tahun 23 ya? Udah lama sih. Ya udah. Iya, itu kan pasti ada pengaruh banyak sih dari Amerika. Terus kayak perang di Iran sama Irak itu kan itu juga Amerika Serikat ambil besar dalam perang itu. Jadi itu otak utama dari perang-perang dunia ini Amerika ya. Kembali lagi nih, Amerika jual senjata. Iya, betul nih. Ini Amerika, strategi Amerika untuk berjualan senjata sih sebenarnya. Wah, akhirnya segmen hari ini sudah selesai. Tadi banyak banget pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber. Bintang tamunya oke semua nih ya, jadi paham. Wah, pertanyaan dari host Kak Bintang dan Kak Zarul ini seru-seru banget ya Kak Hilda. Iya, udah nggak berasa nih kita dari tadi udah berapa segmen kan? Iya nih, berapa pertanyaan juga nih sebenarnya. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast ini.
Sekian dari kami. Nantikan podcast kita selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Aku Zadulati Prasetyo sebagai host. Aku Bintang Putri sebagai host. Aku Kesha Dwi Puspita sebagai narasumber. Aku Hilda Rahma sebagai editor dan narasumber. Media Permisti sebagai editor. Pavilion Video Denny sebagai kameramen dan editor.